Haddatsana bercerita na pada kami Tirmidzi sapa Qutaibatu Qutaibah. Haddatsana bercerita na pada kami sapa Al-Laisu Lais Ibnu Sa'din an Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab an Sa'id ibnil Musayyab dari Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah dari Abi Hurairah ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda sapa Rasul walladzi demi zat nafsi utawi diriku iku biyadih di tangannya zat. Jadi sumpah seperti ini dalam sebuah percakapan itu dalam rangka mubalaghah. Jadi sebuah penekanan yang sungguh-sungguh. Fihil halifu fil khabari mubalaghatan fi ta'kidihi. Jadi di dalam hadis ini ada sumpahnya di dalam apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sebagai mubalaghatan fi ta'kidih. Jadi sebagai sesuatu yang disangatkan di dalam penguatannya. Jadi ibarat kabar itu ya betul-betul hak, betul-betul benar, yang menerima kabar wajib untuk percaya. Layu sikana niscaya akan layu sikana niscaya hampir sungguh. Hampir itu berarti peristiwanya sudah dekat. Jadi layu sikana niscaya hampir sungguh artinya layak robanna. Maksudnya ai labuda min dalika syari'an. Jadi pasti itu akan segera terjadi. Anyan zila jika turun fikum di dalam kalian, kalian ini ya umatnya Nabi Muhammad, lebih spesifiknya sebagian umatnya Nabi Muhammad. Sopo ibnu Maryam, putranya Maryam. Jadi fi hadhil ummah fa innahu kitabun li ba'dil ummah mimman la yudriku nuzulahu. Jadi fikum itu artinya di dalam ini umat. Lah kitabnya artinya yang diajak bicara di sini adalah sebagian umat ya, yang tidak menjumpai turunnya Isa itu. Jadi bagi yang tidak menjumpai turunnya Isa itu diberitahu oleh Nabi bahwa kelak Isa akan turun. Hakaman sebagai juru hukum. Hakaman maksudnya hakiman, sebagai juru hukum. Wal makna annahu yanzilu hakiman bihadihis syariati. Jadi artinya adalah beliau Nabi Isa turun sebagai juru hukum
tidak menggunakan syariatnya sendiri, tapi menggunakan syariatnya Nabi Muhammad. Fa inna hadhihi syari'ata baqiyatun la tunsoh, karena syariatnya Nabi Muhammad itu akan tetap ada sampai akhir dunia, yang mana tidak akan pernah dimansuh. Bal yakunu Isa hakaman min hukami hadhil ummah, bahkan Nabi Isa itu adalah juru hukum dari umat ini, muksiton yang adil. Jadi muksit itu artinya adalah al-adil, ya, bi khilafil qasid fahuwa al-jair. Jadi kalau lafadznya muksiton itu maknanya adil. Kalau lafadznya sakit atau qasid, ya, kalau qasid itu maknanya nyimpang. Jadi kalau muksid itu maknanya adil, kalau qasid itu maknanya jair. Jadi al-muksitu al-adilu bi khilafil qasid fahuwa al-jairu. Fayaksiru, maka memecah sopo Isa. Memecah artinya menghancurkan as-soliba pada salib, menghancurkan salib. Jadi perlu diketahui, salib ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Yusuf itu ada, itu yang kisahnya salah satu dari dua teman Yusuf di penjara itu kan pada akhirnya disalib. Payus lobu itu kalau bacaan waros, ya. Kayak bacaan lainnya payus labu. Nah, payak kulut toiru mirroksih, ya kan? Disalib kemudian kepalanya itu dicucui burung bangkai. Itu. Di zaman Nabi Musa itu juga ada salib. Ceritanya Fir'aun menyalib para tukang sihir yang dianggap membelot. Nah, seiring berjalannya waktu, salib itu ternyata jadi simbol agama Nasrani, gitu kan? Nah, termasuk simbol agama Nasrani ya Nabi Isa itu sendiri. Nah, Isa menghancurkan salib itu artinya adalah dia menghancurkan atau membatalkan agama Nasrani. Jadi fayub tilu an-nasroniyah. Nah, beliau membatalkan agama Nasrani. Jadi dengan menghancurkan simbol-simbolnya itu, simbol salib-salib itu. Wayah kumu bil millatil hanifiyah. Kemudian beliau menghukumi, menjadi hakim dengan agama Hanifiyah. Agama Hanifiyah ya agama Islam itu. Waqala Ibnul Malik as-solibu istilahin nasoro khosabatun muthallathatun yadda'una anna Isa alaihi sholatu wassalamu suliba ala khosabatin muthallathatin ala tilkas surati waqad yakunu fihi
suratul Masih. Jadi Ibnu Malik mengatakan salib di dalam istilah Nasrani itu memang kayu yang bentuknya silang itu. Mereka punya anggapan bahwa Nabi Isa disalib di kayu silang tersebut. Dan kadang ya dalam salib itu ada patung Isa di situ. Lah itu yang nanti dihancurkan. Wayak tulu dan membunuh sopo Nabi Isa al-khinzira pada celeng. Celeng itu ya babi. Nah, kalau celeng itu kan babi hutan. Tapi maksudnya ya semua jenis babi dibunuh. Nah. Artinya yuharrimuk tina'ahu wa aklahu wa yubihu qatlah. Jadi beliau mengharamkan memelihara celeng dan memakan daging celeng. Jadi dibunuh bukan untuk dikonsumsi, dibunuh memang untuk dibuang, ya. Dibunuh untuk dibuang. Wa yubihu qatlah. Jadi memperbolehkan celeng itu dibunuh agar tidak dipelihara, tidak dibudidayakan, juga tidak dimakan dagingnya. Jadi termasuk di situ adalah yubtilu dinan nasroniyati bi an yaksiros soliba hakikotan. Jadi Nabi Isa itu menghancurkan agama Nasrani dengan menghancurkan salib. Ya salib betul itu. Wa yubtila ma tasumuhun nasoro min ta'dimihi. Dan Isa sendiri yang akan menghancurkan keyakinan orang Nasrani yang terlalu berlebihan di dalam mengagungkan Nabi Isa. Jadi orang-orang Nasrani itu dalam mengagungkan Nabi Isa itu berlebihan. Ya. Ada yang menganggap itu anaknya Allah, ada yang menganggap itu adalah Allah yang menjelma jadi manusia, ya. Ada yang mengatakan itu sesembahan yang tiga atau trinitas. Semua keyakinan itu akan dibatalkan sendiri oleh Nabi Isa. Kalau kita yang membatalkan, mereka masih ngeyel kan gitu. Yes. Nanti Nabi Isa yang membatalkan keyakinan mereka. Wayadou dan meletakkan sopo Nabi Isa al-jizyata pada jizyah. Jizyah itu kan semacam pajak jiwa. Jadi orang yang kafir tidak mau masuk Islam juga nggak mau dibunuh, nggak mau diperangi, sehingga ada kesepakatan di situ mereka membayar jizyah setahun sekali. Nah, itu. Al makna annadina yasiru wahidan fala yabqa ahadun min ahli dunya yu'addil jizyata. Jadi makna dari wayadul jizyah itu yang pertama adalah
agama kelak itu cuma satu, ya agama Islam tok itu, ya agama Islam saja, ya. Dan tidak ada agama-agama yang lain. Jadi tidak ada satupun dari penduduk dunia yang memeluk agama selain Islam. Semuanya sudah Islam, sehingga tidak perlu bayar jizyah. Nah, penjelasan yang kedua, wakila maknahu annal mala yaksuru hatta la yabqa man yumkinu sorfu malil jizyahi lahu fayut rokul jizyatu istighna'an anha. Jadi harta itu sudah sangat banyak, harta itu sudah melimpah ruah, sehingga tidak ada satupun orang yang layak diberi harta jizyah, ya, karena semuanya sudah kaya. Jadi nggak ada satupun orang yang layak diberi harta jizyah. Nah, sehingga harta jizyah itu yes ditinggalkan, tidak diurusi, ya, diumbar gitu, ndak ada orang yang mau ngambil, ya, itu. Kemudian penjelasan yang ketiga, yuhnamalu an yakunal muradu biwat'il jizyati takriroha alal kufari min ghairi muhabatin wa yakunu kathratul mali bisa babi dzalik. Penjelasan yang ketiga, orang kafir itu masih ada, ya, orang kafir itu masih ada. Nah, berhubung orang Islam itu sudah kaya-kaya, ya tidak butuh harta lagi, ya akhirnya orang Islam tidak narik jizyah kepada orang kafir, sehingga yang terjadi apa? Ya kalau pengen selamat ya harus masuk Islam. Gimana kalau bayar jizyah? Aku sudah tidak butuh uang. Intinya begitu. Jadi ketentuan jizyah sudah tidak diberlakukan. Kalau masuk Islam kamu ya bisa hidup, kalau enggak mau Islam ya sudah kamu diperangi, gitu aja. Karena di dalam intern Islam sendiri harta sudah berlebih-lebih gitu. Nah, kemudian Imam Nawawi menegaskan as-shawabu anna Isa layak balu ilal Islam. Jadi Nabi Isa itu tidak menerima dari seseorang kecuali keislamannya. Mau Islam ya selamat, enggak mau Islam ya dibinasakan. Itu yang melakukan seperti itu ya nanti Nabi Isa. Wa yu'ayyiduhu anna inda Ahmad an Abi Hurairah wa takunu da'watu wahidah. Jadi yang namanya ajaan Islam itu satu. Ajaan Islam itu satu. Nek gelem Islam ya selamat, nek ora ya wis itu. Imam Nawawi juga mengatakan wa makna wat'i Isa al-jizyata ma'a annaha masru'atun fi hadhihi syari'ati anna masru'iyataha
muqayyadatun binuzuli Isa. Jadi kalau kita bicara tentang jizyah, jizyah itu bagian dari syariat agama Islam. Ya, itu adalah bagian dari syariat agama Islam. Cuma pensyariatan tentang jizyah itu dikaitkan dengan turunnya Nabi Isa. Ya, dikaitkan dengan turunnya Nabi Isa. 5 dalla alaihi hadzal khabaru. Karena penjelasan itu diambil dari ya hadis ini, walaisa Isa binasihin li hukmil jizyati bal nabiyuna sallallahu alaihi wasallam huwal mubayyinu linnaskhi. Ya. Fa inna Isa alaihi salamu yahkumu bisar'ina fadalla ala annal imtina'a min qabulil jizyati fi dzalikal waqti huwa syar'u nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi pensyariatan jizyah itu dikaitkan dengan turunnya Nabi Isa berdasarkan hadis ini. Artinya Nabi Muhammad itu berpesan bahwa kelak kalau Isa sudah turun, jizyah itu dimansuh. Jadi yang memansuh adalah Nabi Muhammad, bukan Nabi Isa. Ya, jadi yang memansuh jizyah itu bukan Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad. Karena beliau yang menjelaskan nanti kalau Isa sudah turun, jizyah dimansuh. Lah Isa itu menghukumi dengan syariat agama Islam. Ya. Sehingga dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa kelak kalau Isa turun itu tidak boleh menerima jizyah. Ketidakbolehan tersebut itu adalah bagian dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yafidhu dan penuh, ibarat air itu penuh, lober, sampai ya lober kemana-mana itu, sehingga bahasa Arabnya banjir itu fayadun. Nah, fayadun itu banjir. Wayafidhu dan penuh apa almalu harta, hatta layak balahu sehingga tidak menerima hu pada harta sopo ahadun seorang pun. Jadi harta itu banyak. Jadi yaksuru wayan zilul barokat. Jadi harta itu banyak dan barokah dari langit itu betul-betul turun. Ya. Umpama dimanfaatkan itu ya enggak habis-habis. Jadi di samping hartanya ya banyak, umpama ada yang dimanfaatkan, digunakan, itu ya enggak habis-habis karena memang barokah. Watak turul khairatu bisa babil adli wa adamit tadolum. Jadi kebaikan juga banyak karena apa? Adanya keadilan, karena ditunggoni sama Nabi Isa dan tidak adanya kedoliman. Jadi kriminal itu nol kriminal. Wataki ul ardu afla dha kabidiha kama ja'a fil hadisil akhor. Nah, jadi
istilahnya itu bumi itu balik subur lagi seperti zaman Nabi Adam dulu. Ya. Seperti dijelaskan di hadis-hadis lain itu seperti itu. Wa taqillu aidon ar-raghbatu likisoril amal wa ilmihim bikurbil kiamah. Dan orang itu angan-angannya sudah nggak bisa panjang lagi. Jadi buat apa ngambil harta banyak-banyak? Ya kalau umurku panjang, kalau besok mati gimana? Gitu. Wes pikirannya gitu. Jadi anganannya itu sudah nggak panjang lagi. Nah, orang kerja keras itu kan memang mikirnya kan untuk bekal masa tua. Karena dia berpikir umurnya akan panjang. Coba kalau orang itu pikirannya paling sesuk aku mati gitu. Alah, dia tidak akan bekerja. Gitu kan? Sama di era Isa itu orang sudah nggak punya angan-angan yang panjang. Ya kalau umurku panjang, kalau enggak, kalau besok mati, kalau seminggu lagi mati, terus gimana? Jadi keadaannya seperti itu, sehingga umpama ditawari harta banyak itu sama sekali tidak tertarik. Wa ilmihim bikurbil kiamah, dan mereka juga tahu betul bahwa kiamat itu sudah dekat. Ya. Fa inna Isa alaihi sholawatu wassalamu alamun min a'lamis sa'ah. Karena Isa sendiri, turunnya Nabi Isa itu merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda dekatnya kiamat. Wa qalal ulama al hikmatu fi nuzuli Isa duna ghairihi minal anbiya irrat alal yahudi fi za'mihim annahum qatalu fabayyanallahu ta'ala kadzibahum. Termasuk hikmahnya yang diturunkan itu adalah Nabi Isa, bukan nabi-nabi yang lain. Itu sebagai menolak keyakinan orang-orang Yahudi bahwa mereka berhasil membunuh Nabi Isa. Ya. Jadi agama Nasrani ya dibatalkan, agama Yahudi juga dibatalkan. Jadi yang diturunkan itu Nabi Isa, biar orang-orang Yahudi itu tahu, kita juga tahu bahwa anggapan mereka itu bohong. Mereka kan menganggap berhasil membunuh Isa. Nah, itu. Nah, di situ Allah pengen menjelaskan kebohongan mereka. Wa annahu alladzi yaqtuluhum, dan bahkan sebaliknya Nabi Isa lah yang akan membunuh mereka. Ya. Jadi orang Yahudi itu jadi pengikut Dajjal. Dajjal yang membunuh adalah Nabi Isa, termasuk nanti Nabi Isa juga membunuhi orang-orang Yahudi itu, dibantu dengan orang-orang beriman. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, nuzuluhu lidunuwi ajalihi liyutfana fil ard itlaisa limahlukin minat turab an yamuta fi ghairiha. Jadi turunnya Nabi Isa itu menunjukkan bahwa ajalnya Nabi Isa sendiri itu sudah dekat. Dan memang dia harus dikubur di bumi. Sekarang kan masih di langit. Karena apa? Tidak ada
atau tidak layak suatu makhluk yang terbuat dari tanah, ya, terbuat dari tanah, dari bumi, untuk mati di selain bumi. Jadi Isa itu diturunkan ke dunia itu memang untuk memberitahu Isa sendiri bahwa sebentar lagi dia mati, sebentar lagi dia meninggal, terus dia harus dikubur, dimakamkan di bumi, karena dia adalah manusia keturunan Adam yang terbuat dari tanah. Lah kalau mati ya layaknya dimakamkan di dalam tanah. Itu salah satu hikmah kenapa Isa diturunkan. Ada juga yang menjelaskan wakila innahu da'allah lama ro'a sifata Muhammadin wa ummatihi an yaj'alahu minhum. Jadi dulu pada saat Nabi Isa masih di dunia, beliau diberitahu tentang Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad dan umatnya. Saking terkesimanya beliau terhadap Nabi Muhammad dan umatnya, beliau berdoa kepada Allah agar dijadikan sebagai salah satu umatnya Nabi Muhammad. Fastajaballahu du'ahu wa abqahu hatta yanzila fi akhiri zaman. Terus doanya dikabulkan oleh Allah, dibiarkan hidup di langit sana sampai nanti pada akhirnya turun di akhir zaman mujaddidan li amril Islam, sebagai mujaddid. Jadi statusnya bukan nabi lagi, tapi sebagai mujaddid di dalam perkara agama Islam. Fayuwafiqo khurujad dajjal fayaqtulah. Nah, turunnya Isa itu sezaman dengan munculnya Dajjal. Lah terus Isa membunuh si Dajjal tersebut. Wal awwalu aujah, tapi yang awal tadi itu ya lebih tepat lah. Nah, yang awal lebih tepat.